Ribuan wisatawan asing asal Singapura memadati Pelabuhan Internasional Batam Center pada Senin kemarin. Terjadi kepadatan arus penumpang di Pelabuhan Internasional Batam. Di Pelabuhan Internasional Batam, suasana yang dulu terasa biasa, kini berubah menjadi pemandangan yang sulit diabaikan. Setiap kali kapal feri merapat, pintu terbuka, dan penumpang turun satu persatu. Yang terdengar bukan hanya percakapan dalam bahasa Indonesia, tetapi juga logat Singapura yang begitu dominan. Mereka datang berombongan, ada yang membawa koper kabin, tas kecil, atau sekadar ransel di punggung. Wajah-wajah ini tidak mencerminkan wisatawan pesta. Mereka terlihat seperti orang-orang biasa yang ingin menghabiskan akhir pekan dengan lebih tenang, lebih hemat, dan lebih masuk akal. Batam benar-benar sedang dibanjiri warga Singapura. Pertanyaannya sederhana namun menggugah. Mengapa masyarakat dari negara dengan salah satu pendapatan per kapita tertinggi di dunia justru ramai menghabiskan waktu dan uangnya di Indonesia? Dalam beberapa bulan terakhir, arus wisatawan mancanegara ke Batam menunjukkan peningkatan yang konsisten, terutama dari Singapura dan Malaysia. Kepadatan terlihat jelas di kawasan Nagoya, Harbour Bay, hingga Batam Center. Pusat perbelanjaan yang sebelumnya lengang kini kembali ramai. Restoran seafood penuh hampir setiap malam, kafe-kafe hidup hingga larut, dan hotel-hotel di kawasan waterfront mencatat tingkat hunian tinggi, khususnya saat akhir pekan. Sekilas, ini tampak seperti kabar baik bagi sektor pariwisata. Namun bagi yang mencermatinya lebih dalam, fenomena ini bukan sekedar lonjakan wisata musiman. Ini adalah tanda dari perubahan perilaku ekonomi lintas negara yang sedang berlangsung. Secara geografis, Batam memang selalu memiliki daya tarik kuat. Letaknya sangat dekat dengan Singapura, hanya sekitar 1 jam perjalanan feri. Aksesnya mudah, biaya relatif murah, dan infrastrukturnya terus berkembang. Namun, gelombang kunjungan kali ini memiliki karakter yang berbeda. Wisatawan tidak datang hanya untuk bersantai, tetapi untuk menata ulang cara mereka membelanjakan uang. Banyak yang memilih tinggal 2 hingga 3 malam, menikmati hotel yang nyaman dengan harga jauh lebih terjangkau, lalu berbelanja kebutuhan yang di Singapura terasa semakin mahal. Bagi mereka, Batam bukan lagi sekadar destinasi wisata, melainkan alternatif ekonomi ruang untuk menyesuaikan gaya hidup dengan realitas keuangan yang kian menekan. Cerita para pengunjung memperjelas perubahan ini. Ada yang mengaku hampir setiap bulan menyeberang hanya untuk makan dan berbelanja. Ada pula yang secara terbuka mengatakan bahwa harga hotel dan restoran di Batam jauh lebih rasional dibandingkan di Singapura. Bahkan, sebagian menjadikan Batam sebagai tempat bernapas sejenak dari tekanan hidup di negara asal. Pernyataan-pernyataan ini terdengar sederhana, tetapi mencerminkan pergeseran besar. Ini bukan lagi soal liburan mewah, melainkan tentang mencari keseimbangan antara kenyamanan hidup dan keterjangkauan biaya. Dampaknya terasa langsung di sektor perhotelan Batam. Tingkat hunian hotel berbintang melampaui rata-rata regional. Ini menunjukkan bahwa wisatawan asing tidak sekadar singgah, tetapi benar-benar tinggal dan membelanjakan uangnya di kota ini. Efek bergandanya terasa luas, restoran mendapat pelanggan, transportasi bergerak, lapangan kerja terbuka, dan roda ekonomi berputar lebih cepat. Batam menikmati limpahan manfaat dari perubahan pola konsumsi regional dan perlahan kembali bergairah setelah sempat melambat. Namun di balik geliat ini muncul pertanyaan yang lebih besar. Mengapa warga Singapura kini semakin memilih membelanjakan uangnya di luar negeri? Jawabannya membawa kita kembali ke Singapura, negara kecil dengan reputasi besar yang sedang menghadapi tekanan ekonomi yang tidak biasa. Sepanjang 2025, hampir 20.000 orang kehilangan pekerjaan. Angka ini mungkin tampak kecil secara global, tetapi bagi Singapura, ini adalah sinyal serius. Yang lebih mengkhawatirkan, gelombang PHK terjadi di sektor-sektor bernilai tinggi seperti teknologi, layanan profesional, real estate, dan retail. Ini bukan sekadar siklus musiman, melainkan perubahan struktural. Digitalisasi, otomatisasi, tekanan biaya, dan pergeseran permintaan global memaksa perusahaan melakukan efisiensi besar-besaran.
Ribuan profesional dengan gaji tinggi dan pengalaman panjang tiba-tiba kehilangan kepastian. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh mereka yang terkena PHK, tetapi juga oleh mereka yang masih bekerja. Rasa aman perlahan terkikis, dan kehati-hatian menjadi sikap utama. Di saat bersamaan, inflasi di Singapura kembali meningkat. Harga transportasi, layanan kesehatan, makanan, dan jasa naik lebih cepat dari perkiraan. Secara statistik mungkin masih terlihat terkendali, tetapi dalam kehidupan sehari-hari, kenaikan kecil pun terasa signifikan, terutama ketika pendapatan stagnan atau terancam. Kombinasi ketidakpastian kerja dan biaya hidup yang meningkat menciptakan tekanan psikologis yang nyata. Dalam kondisi seperti ini, orang tetap ingin menikmati hidup, tetapi dengan cara yang lebih rasional dan penuh perhitungan. Disinilah Batam hadir sebagai solusi yang masuk akal. Selisih harga yang dulu terasa wajar kini menjadi sangat mencolok. Menginap nyaman, makan enak, dan berbelanja dengan biaya jauh lebih rendah menjadi pilihan yang sulit ditolak. Bagi banyak warga Singapura, menyeberang ke Batam adalah bentuk adaptasi ekonomi, bukan menyerah pada tekanan, melainkan menyesuaikan gaya hidup agar kualitas hidup tetap terjaga. Fenomena ini juga memperlihatkan paradoks ekonomi Singapura. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi nasional masih terlihat solid dan lapangan kerja secara agregat bertambah, terutama di sektor konstruksi dan pekerjaan rumah tangga. Namun sektor-sektor ini didominasi tenaga kerja migran dengan upah lebih rendah. Sementara itu sektor bernilai tambah tinggi yang selama ini menjadi tulang punggung justru menyusut. Angka makro tampak sehat, tetapi di tingkat rumah tangga, tekanan semakin terasa. Ketergantungan Singapura pada perdagangan global memperbesar kerentanan ini. Dengan rasio perdagangan terhadap PDB yang sangat tinggi, setiap guncangan global langsung berdampak. Ketegangan geopolitik, kebijakan tarif, dan perlambatan ekonomi dunia menjadi faktor eksternal yang sulit dikendalikan. Di tengah ketidakpastian tersebut, mencari alternatif yang lebih terjangkau di luar negeri menjadi pilihan yang rasional. Sementara itu Indonesia menunjukkan dinamika yang berbeda. Dengan pasar domestik yang besar dan struktur ekonomi yang lebih beragam, Indonesia memiliki bantalan yang lebih kuat terhadap guncangan eksternal. Konsumsi dalam negeri tetap menjadi motor utama pertumbuhan. Batam, sebagai titik temu geografis dan ekonomi, menikmati limpahan manfaat dari pergeseran konsumsi regional ini. Kedepan arus warga Singapura ke Batam kemungkinan besar akan terus berlanjut selama tekanan ekonomi dan perbedaan biaya hidup masih signifikan. Tantangannya bagi Indonesia adalah bagaimana mengelola peluang ini secara berkelanjutan. Infrastruktur harus siap, kualitas layanan dijaga, dan kebijakan diarahkan pada kepentingan jangka panjang. Jika tidak dikelola dengan baik, lonjakan kunjungan justru berisiko memicu masalah baru, kenaikan harga lokal, kemacetan, tekanan lingkungan, dan ketimpangan sosial. Peluang besar selalu datang bersama tanggung jawab besar.